Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel Kreatif 12. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan langkah atau tutorial bagaimana cara membuat headlamp atau mika lampu yang sudah menguning dan juga kusam kembali segar, kembali bersih agar penglihatan di malam hari semakin lebih jelas. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, aktifkan semua notifikasi loncengnya, like video ini, serta share ke sosial media kalian. Nah, sebelum mulai langkah kita, ini adalah bahan-bahan yang kita pakai. Yang pertama adalah kit wrapping compound, ini sisa dari habis moles mobil kemarin. Kemudian ini yang kedua ada kit metallic liquid car wax, ini juga dua-duanya sisa dari bahan poles kemarin. Ini jangan lupa sabun cuci piring ya, ini bisa ambil dari dapur. Dan yang selanjutnya di sini kita pakai amplas ya. Amplas kita pakai dua jenis. Yang pertama amplas 2000, yang kedua kita pakai amplas 5000. Jadi 2000 itu nanti untuk langkah pertama karena dia lebih kasar, kemudian lebih halus kita pakai yang 5000. Setelah itu, nah untuk memulai langkah kita ini kita campurkan dulu bahannya ya. Ini sudah saya campurkan karena tadi saya sudah mulai langkah di headlamp yang sebelah kiri ya. Jadi kita campurkan aja sabun cuci piringnya bersama dengan air. Kemudian di sini saya memakai alat poles di sini ya, mesin polisher. Kalau tidak punya bisa menggunakan manual pakai lap juga bisa. Nah, langkah pertama kita ini kita amplas saja. Kita amplas headlampnya menggunakan amplas 2000 dengan posisi kering ya. Kita amplas kering, secara kering tanpa dibasahi maksudnya. Ini kita amplas sampai dengan rata. Untuk pengamplasannya diusahakan bertempo dan merata. Nah, ini untuk pengamplasannya memakan waktu yang lumayan lama dan melelahkan, dan ini saya percepat ya. Dan ini adalah setelah diamplas menggunakan amplas 2000 atau step yang pertama di sini. Nah, setelah selesai mengamplas sudah rata, kita cuci menggunakan cairan air sabun cuci piring yang telah kita buat tadi. Oke, kita bersihkan aja, kita lap-lap sampai dengan bersih. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali untuk mengamplas, masih menggunakan amplas 5000 dengan tujuan agar lebih lunak mikanya, dan ketika kita mengamplas juga tidak memakan waktu yang lebih lama. Ini sudah kita amplas, sudah merata, kita bersihkan kembali. Mungkin ketika memastikan sudah merata atau tidak bisa diulang-ulang ya, jadi tidak pasti harus sekali merata, enggak. Jadi ketika udah terlalu kotor alias busanya sudah kotor, itu bisa kita bersihkan menggunakan cairan dari air sabun tadi, dengan tujuan supaya langkah pengamplasan menjadi lebih mudah, karena dengan dibasahi otomatis nanti mikanya menjadi lunak di sini. Nah, ini setelah selesai kita bersihkan menggunakan air. Bisa menggunakan air keran di sini karena saya nggak punya keran, jadinya pakai ember. Nah, setelah selesai kita lanjut untuk mengamplas ke amplas 5000. Ini ya, ini kita basahi dulu supaya lebih mudah untuk mengamplasnya. Langsung kita amplaskan amplas 5000. Kenapa kita menggunakan amplas 5000? Kan amplas 2000 itu dia kasar ya. Kalau 5000 dia halus, lebih halus. Jadi nanti ini akan mempermudah kita dalam proses mengkompon. Setelah ini kan kita poles ya, kita poles menggunakan compound, dan itu nanti ketika dari 2000 langsung ke kompon nanti hasilnya juga kurang maksimal dan butuh waktu lama. Jadi kita setelah amplas 2000 kita aplikasikan ke amplas 5000. Untuk proses pengamplasan sama seperti cara mengamplas di amplas 2000. Ini bisa dilihat setelah selesai amplas 5000 nya disiram, dibilas, kemudian kita keringkan. Di sini untuk mempermudah saya menggunakan kanebo ya. Dan setelah dilap kanebo akan berubah menjadi semakin kusam ya, karena kita belum melakukan proses compound atau proses polishing. Ini kita keringkan dulu sampai dengan benar-benar kering, dan ketika sudah mengering ya, sudah mengering 100%, jangan sampai ada air yang masih tersisa.
itu nanti kita lakukan langkah berikutnya, yaitu adalah proses compound atau proses polishing. Nah, setelah kering ini kita mulai untuk proses compound. Ini untuk yang proses compound pertama kita menggunakan tadi ya, menggunakan kit rubbing compound. Kalau tidak mempunyai kit rubbing compound, bisa membeli di toko terdekat, bilang aja untuk membeli compound cat, itu juga sama dia, karena kita fungsi dari compound adalah untuk meratakan bagian bagian mika yang telah di amplas tadi. Nah, ini setelah merata kita tunggu sampai kering untuk komponnya, kemudian kita lakukan proses polishing. Di sini saya menggunakan mesin poles, dan apabila tidak memiliki mesin poles itu bisa manual menggunakan tangan ya. Bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan lap, dan untuk lap saya sarankan lebih baik menggunakan lap microfiber. Jadi microfiber atau microfiber itu nanti dia akan lebih cepat dalam proses penyerapan dari sisa-sisa obat compound atau obat poles yang digunakan. Nah, ini prosesnya saya percepat karena ketika proses polishing ini sangat lama sekali saya menggunakan mesinnya. Dan ini setelah menggunakan mesin polishing pun saya juga sama ya, menggunakan lap microfiber untuk mengelap headlampnya, dengan tujuan supaya nanti ada beberapa sisa-sisa obat yang tidak terangkat oleh mesin kompon itu bisa terangkat. Di step yang kedua ini kita menggunakan kit metallic liquid Carwax ini ya. Jadi ini sebenarnya dua obat yang saya pakai itu saya bukan pengen promosi, enggak, karena saya memang memakai obat itu kemarin untuk moles mobil, bodi mobil, karena masih ada sisa saja, jadi saya manfaatkan dua produk itu. Jadi ketika menggunakan produk yang lain pun juga boleh. Oke, kita poles setelah merata ya, kita ratakan. Setelah merata kita langsung aja poles menggunakan mesin poles. Nah, ini bisa dilihat hasilnya ya. Ini saya percepat untuk proses polishingnya karena ketika tidak dipercepat sangat lama sekali. Oke, bisa dilihat ini hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Wah, sudah terlihat bening. Oke, ini adalah hasilnya. Kita lihat before. Nah, ini sebelum dipoles ya. Mikanya warnanya kuning. Ini tanpa editan sama sekali, tanpa editing gambar ya. Saya tidak melakukan editing gambar. Dan ini adalah afternya. Bisa dilihat kiri dan juga kanan itu sudah nampak berimbang. Tapi ketika kita amati memang lebih terang yang sebelah kiri ya daripada yang kanan, karena memang kondisi headlampnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ada bintik-bintik itu nggak bisa hilang ya, itu berasal dari dalam mika. Jadi tujuan kita hanya untuk mengurai atau membersihkan headlamp yang semula kusam atau pudar supaya lebih bening, dan ketika di malam hari cahaya lampu yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Mungkin sekian dulu tips dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. See you on the next videos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.